down, I know you got me, baby. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Pupus Putri Harahap. Di materi selanjutnya saya akan membahas bab 17, yaitu remote access server. Nah, di materi bab 17 ini ada beberapa. Yang pertama yaitu SSH, Debian, dan Ubuntu server. Yang kedua, merubah default port SSH. Yang ketiga, allow user pada SSH. Keempat, konsep privat dan public key. Yang kelima, konfigurasi SSH dengan privat dan public key Debian. Yang keenam, konsep authorized keys. Yang ketujuh, konfigurasi public key manual. Yang ke-8, privat dan public key pada Windows. 9, remote dari Windows ke Debian dan Ubuntu server. 10, disable password authentication. 11, generate privat dan public key pada router Debian. Yang terakhir, SSH agen SSH ADD. Nah, kita ke materi yang pertama, yaitu SSH pada Ubuntu server. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai cara meremote dari host OS atau laptop kita ke router Debian dengan menggunakan aplikasi bernama Putih. Tapi host OS-nya belum bisa terhubung pada Ubuntu maupun Debian server. Nah, pada sebelumnya itu sudah bisa merouting Debian-nya, jadi Ubuntu client bisa terhubung ke Debian dan Ubuntu server. Jadi pada materi kali ini saya akan meremote Ubuntu server dan juga Debian server dari Ubuntu client. Nah, di sini saya akan mengeping router Debian-nya, yaitu ping 10.10.10.2, lalu enter. Nah, bisa kalian lihat di sini hasilnya TTL ya. Lalu kita Ctrl C, lalu saya juga akan ping lagi ping 10.10.10.3, lalu enter. Ini bisa kalian lihat lagi di sini juga hasilnya TTL juga. Lalu saya akan meremote-nya dengan perintah SSH, yaitu dengan nama saya. Nama routernya yaitu router Debian at 10.10.10.2, lalu enter. Lalu di sini kalian masukkan passwordnya. Nah, bisa kalian lihat di sini sudah berubah, yang tadinya awalnya itu gini sudah menjadi ke sini, artinya kita sudah masuk ya. Lalu juga saya akan meremote client Ubuntu-nya. Ini kalian ketikkan lagi SSH puput, lalu add 10.10.10.3. Lalu nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu merubah default port SSH. Nah, jadi kita meremote dari host OS dan menggunakan Putih secara portnya itu adalah putus. Nah, jika orang tahu hal ini, kita itu tidak bisa terkena blunder, yaitu seseorang login secara menulis ke server kita dengan berbagai kombinasi username dan juga password. Jadi di sini saya akan merubah default port SSH-nya. Nah, di sini saya akan masuk ke root dengan perintah zoom in, lalu enter, masukkan password. Saya sudah masuk ke root. Nah, lalu kalian ketikkan nano /etc/ssh/sshd, lalu strip config, lalu seperti ini, lalu enter. Nah, lalu di sini itu akan cari port dua-duanya. Nah, di sini dihapus pagarnya. Di sini saya akan mengubah portnya yaitu 22, lalu saya akan menambahi 11, lalu kita bisa, nah kalau sudah kita Ctrl X, Y, enter. Nah, di sini saya akan meresetnya dengan perintah sistem ctl restart, lalu SSH, lalu enter. Lalu di sini saya akan exit. Nah, di sini saya itu akan kembali ke root Debian seperti tadi, itu dengan perintah SSH router Debian at 10.10.10.2, lalu enter.
Nah, di sini maka akan tertulis connect. Kenapa sih hasilnya seperti ini? Dikarenakan kita itu sudah menghentikan rootnya yang tadinya itu 22 sekarang menjadi 22 11 11. Di sini untuk masuknya itu kita bisa seperti ini. SSH router Debian add IP-nya. Nah, di sini itu kalian itu tambahkan min p, lalu portnya yang tadi 22 11 11, lalu enter. Nah, di sini dimintai password kalian. Nah, kalau gini sudah ya. Nah, lalu kalian ketikkan perintah add user dan namanya kalian. Nah, di sini contohnya puput. Lalu nanti akan tampilannya itu akan kayak gini. Lalu di sini kalian akan dimintai password baru kalian. Kalian bisa buat secara kalian. Di sini saya pakai password 1 sampai 5. Lalu kita replay password yang tadi kita buat. Lalu enter. Lalu kita enter saja. Nah, di sini kalian pilih yang Y. Kalau kayak gini artinya sudah. Nah, di sini saya akan membuat user lagi, yaitu add user puput 2, lalu enter. Di situ kalian bisa membuat password baru kalian lagi. Ulangi lagi password baru yang tadi dibuat. Lalu di sini kalian enter saja. Lalu pilih yang Y, lalu enter. Nah, di sini saya akan mengecek dengan perintah cat. Dengan perintah gini, lalu enter. Nah, terlihat di sini user tadi itu sudah ada, yaitu user dan user. Masuk kembali ke klien. Nah, di sini saya akan ketikkan puput, add IP-nya, min p, lalu 22 11, lalu enter. Itu kalian masukkan password baru kalian. Nah, di sini saya sudah bisa masuk ke dalam usernya pada Debian server. Di sini saya akan exit. SSH puput 2, add IP-nya, min p, lalu enter. Ini password. Dan di sini saya akan membuat SSH-nya itu bisa diakses ke router Debian pada user. Saya akan masuk ke root, ketikkan. Nah, di sini kalian ketikkan perintah nano /etc /ssh /sshd strip config. Lalu sudah enter. Tambahkan allow user router Debian. Kalau sudah Ctrl X, Y, enter. Nah, di sini kalian ketikkan systemctl restart SSH, lalu enter. Saya akan exit. Min p 22 11 11, lalu enter. Masukkan password. Di sini memang permissionnya di delete ya. Nah, di sini saya sudah login ke router. Nah, di sini sudah berhasil ya. Kita ke materi selanjutnya mengenai konsep privat dan public key. Nah, jadi sebenarnya saat kita melakukan remote dengan menggunakan komen SSH, menggunakan komen user dan juga password itu tidak aman. Nah, pada SS sendiri itu ada cara yang lebih aman dengan menggunakan private key dan juga public key. Nah, jadi di sini misalnya pada klien Ubuntu saya mempunyai private key. Nah, saat mau login ke Debian server itu saya bisa login hanya bisa saya mempunyai aksesnya atau kuncinya. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu konfigurasi SSH dengan privat dan public key Debian. Nah, kita akan mempraktekkan pada materi keempat, yaitu konsep privat dan public key.
Nah, di sini saya akan mengetikkan perintah yaitu ssh strip keygen. Nah, lalu di sini kalian itu enter. Lalu di sini kalian enter, habis itu password. Satu, dua, tiga, lalu enter. Ini password lagi. Lalu di sini saya akan coba ketikkan ls min a, lalu enter. Nah, di sini itu ada dir tersembunyi yaitu directory ssh. Nah, kenapa direktori tersembunyi itu tersembunyi? Karena depannya itu ada tanda titik, makanya dinamakan direktori. Nah, di sini saya akan mencoba masuk ke dalam ini. Saya akan ls. Nah, saya akan ls.ssh, lalu enter. Nah, bisa terlihat di sini ada direktori file idrs dan idrsh. Jadi idrs itu merupakan perat ke kita. Jika kalau idrsh merupakan publik yang akan di-copy ke Debian servernya. Nah, di sini copy terlebih dahulu dengan ketikan ssh strip copy strip id spasi min p 2211 lalu spasi router Debian. Jadi ini tuh komennya dan kunci itu merupakan portnya, dan itu adalah user dari Debian servernya. Lalu add IP-nya. Lalu enter. Masukkan password Debian, lalu enter.
Nah, lalu di sini terdapat number of cache at DDD1, artinya kita itu berhasil menambahkan public key ke router Debian-nya. Nah, di sini saya akan coba masuk ke dalam router Debian atau usernya itu itu SSH router Debian add IP-nya spasi min p 221111 lalu enter. Nah, jika muncul tanda seperti ini, kita itu harus memasukkan public kita, yaitu passwordnya yang saya ketikkan tadi, yaitu 123. Enter. Jadi saya sudah login ke routernya. Kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu ke-6, konsep authorized key. Di sini pada pembutuhan key saya sudah bisa masuk ke dalam routernya. Di sini saya akan mencoba mengeceknya menggunakan ls -a lalu enter. Nah, di sini itu ada sebuah direktori yaitu SSH. Di sini saya akan mengeceknya isi dari SSH-nya, yaitu ls.ssh lalu enter. Nah, di sini ada sebuah file yaitu authorized key, GNOME dan lain-lain. Nah, jadi authorized itu merupakan publik yang kita copy dari Ubuntu client ke Ubuntu server. Nah, di sini saya akan coba melihat publiknya menggunakan perintah cat /out/authorized strip cache enter. Nah, di sini itu merupakan publik yang kita copy dari Ubuntu client ke router. Lanjut ke materi yang ke-7, yaitu konfigurasi public key manual. Nah, di sini saya akan masuk ke router Ubuntu, yaitu dengan perintah ssh lalu user kalian pupuk add IP-nya Nah, di sini karena saya tidak mengukurnya, maka saya akan langsung saja lalu masukkan password. Nah, di sini saya akan mengcopy private key-nya ke Ubuntu server. Nah, di sini saya akan secara manual seperti pada judul materi kita, klik di sini pada judul materi kita. Nah, di sini saya akan ketikkan
nano titik ssh slash autoris strip case lalu sudah kita enter. Nah, di sini itu terlihat bahwa kosong, tidak ada isinya. Di sini kita akan mengcopy public dari Ubuntu untuk itu ditempelkan ke dalam sini. Akan mengcopy publiknya dari yang Ubuntu ini ke Ubuntu, itu akan ditempelkan ke sini. Nah, Ubuntunya itu saya akan ketikkan cat titik ssh slash id strip rsa titik public titik pub. Lalu enter. Jadi ini tuh kita bisa disalin kita klik kanan, lalu copy, lalu di sini kita paste kanan, lalu paste. Nah, lalu kita bisa Ctrl X, Y, lalu enter. Saya akan coba melihat lagi dengan perintah nano titik ssh slash autoris strip case. Nah, di sini maka sudah ada ya. Nah, maka di sini ada isinya ya.